Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah datang pada siang hari ini ya. Di sini saya akan mendefinisikan tentang budaya positif. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Ilahi Robbi yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita alhamdulillah bisa berkumpul di acara diseminasi pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu semuanya, kita langsung saja ya karena hari sudah siang. Nah di sini saya akan mendefinisikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang pertama yaitu konsep inti budaya positif. Di sini ada 7 konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Yang pertama yaitu di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu semuanya pernah mendengar paradigma baru? Ada yang pernah mendengar atau membaca, melihat di Google? Nah, di sini paradigma baru merupakan prinsip-prinsip dari pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Di sini ada tahapannya, Bapak Ibu, yaitu dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin kita sudah tidak asing ya Bapak Ibu dengan paradigma ini. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang keempat, berhak memaksa. Dan yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakteristik. Nah di sini Bapak Ibu kita itu sering miskonsepsi ya tentang teori kontrol di sini. Jadi kita itu yang pertama itu ilusi kontrol murid. Jadi kita itu tidak boleh terlalu mengontrol kepada murid seperti itu. Lalu yang kedua ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Nah kita itu harus membuat penguatan kepada peserta didik kita dengan cara itu misalnya yang positif dan bermanfaat, seperti misalnya kegiatan itu kita itu diberi penguatan misalkan di pagi hari ya kita itu kan itu pembiasaan yang positif dan bermanfaat bagi anak-anak didik kita semua. Nanti itu kan ada salah satu peserta didik kita kadang tidak mau masuk untuk pembiasaan. Nanti sedikit-sedikit kita beri penguatan kepada orang tuanya bahwa pembiasaan yang di pagi hari itu semuanya itu positif buat kita dan bermanfaat bagi anak-anak didik kita semua. Lalu selanjutnya Pak. Nah selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini kita akan merubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama yaitu stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama. Nah di teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Lalu di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya yaitu yang ketiga kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu yang keempat perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Lalu di teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya itu orang lain bisa mengontrol saya. Nah di teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya itu saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah di sini ada di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya itu model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol itu model berpikir menang. Nah di sini di stimulus respon kadang kita itu suka berpikir realitas atau kebutuhan kita itu sama. Padahal di teori kontrol itu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Selanjutnya Pak. Nah selanjutnya yaitu disiplin positif. Nah apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Ada yang tahu di sini? Disiplin positif pernah mendengar Bapak Ibu semuanya disiplin positif? Pernah? Pernah. Nah, disiplin positif di sini adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada kekuatan tindakan positif.
Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kemuasaan. Betul Bapak Ibu di sini kebutuhan dasar manusia seperti itu? Betul. Iya. Nah, selanjutnya itu motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku pada manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebelumnya Pak. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia ya Bapak Ibu. Kita itu harus menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita itu menerapkan ke anak itu, misalkan walaupun anak-anak itu bandel, kita itu tidak boleh memberi hukuman ke anak. Lalu di sini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita itu tidak boleh membiasakan anak-anak kita diberi hadiah jika mereka itu misalkan juara 1 atau misalkan ke depan bisa menjauh. Nah, nanti kalau dibiasakan kita memberi imbalan atau penghargaan, nanti si anak itu ke depan itu mau menjawab bukan karena dia emang ingin menjawab gitu, karena dia itu kreatif atau mandiri atau apa, tetapi dia menginginkan sesuatu gitu, yaitu tadi imbalan tadi ya. Jadi kita Bapak Ibu guru tidak boleh membiasakan anak didik kita itu diberi penghargaan atau imbalan, soalnya kedepannya nanti anak-anak itu jadi berpikirnya kalau misalkan oh saya bisa ke depan pasti saya diberi hadiah. Tidak boleh ya Bapak Ibu, kita sedikit-sedikit berubah perilaku di sekolah kita. Nah, yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita itu harus menghargai anak-anak kita ya, tidak boleh misalkan merendahkan atau apa, biar mereka itu percaya dan bahwa mereka itu pede dan bisa gitu, tidak boleh merendahkan gitu, seperti itu. Next Pak. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama yaitu penghukum. Posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Di sini Bapak Ibu, coba saya mau bertanya ke Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu guru ada di posisi kontrol yang mana? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman. Yang lainnya? Teman. Kebanyakan kita itu ada di posisi kontrol teman ya Bapak Ibu. Tetapi, nah di sini kalau kita itu penghukum itu tentu saja kalau di SLB tidak ada ya penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Kalau pembuat merasa bersalah itu kita itu berkata halus dengan anak-anak, tetapi jadi mereka itu kita anggap misalkan kita kenapa gini akhir-akhirnya kita menyalahkan anak itu, jadi akan membuat anak itu justru drop gitu, tidak percaya diri gitu. Emang kita itu bicaranya pelan gitu, lemah lembut, tetapi kita itu kayak yang kayak yang menyalahkan gitu. Misalkan si ini misalkan memecahkan kaca, kita tidak memarahi kan, ya kan, tidak memarahi, kita itu bicara lemah lembut, tapi ada ujung-ujungnya misalkan dengan kata seperti ini, kalau kamu misalkan memecahkan kaca, gimana coba, siapa nanti ibu yang disalahkan gitu. Itu tidak boleh ya Bapak Ibu, seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada teman juga. Kita itu sebagai guru emang harus peserta didik dekat, tetapi kita tidak boleh dengan posisi kontrol teman. Karena apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada yang tahu? Nanti justru itu si anak itu kayak yang kayak yang melunjak gitu ya. Jadi karena ya kita misalkan ada murid kita yang datang terlambat, kamu kesini, kenapa kamu terlambat?
gitu kan, kayak ketemuan gitu sambil kita ngeluh. Nah justru dia itu ya sudahlah, gurunya saja ke saya dekat gitu kayak teman, jadi nanti itu tidak ada efek jerah ke anak gitu. Besoknya lagi ya udahlah, kita juga sama guru dekat, besoknya lagi terlambat lagi seperti itu. Lalu yang keempat itu pemantau. Ada yang tahu pemantau Bapak Ibu? Ya, apa Pak? Mengawasi. Nah, mengawasi ya. Kita itu jangan terlalu memantau dan mengawasi juga anak-anak gitu. Wajib kita mengawasi dan kontrol, tetapi jangan apa namanya kayak yang terlalu memantau gitu. Lalu yang di posisi manajer, pernah dengar nggak yang posisi manajer? Manajer. Nah, nanti tadi kan kebanyakan ke Bapak Ibu di sini posisi kontrolnya sebagai teman. Nanti kita rubah ya Bapak Ibu sebagai posisi kontrolnya manajer. Nah, manajer itu bagaimana? Nah, dengan posisi manajer ini kita itu misalkan anak membuat kesalahan, kita itu panggil misalkan ya. Kalau misalkan anak-anak yang sudah tidak ada, kita panggil, kita itu ajak ngobrol dengan lemah lembut. Kita tanya, misalkan terlambatnya itu kenapa gitu. Kok kamu terlambat? Kenapa? Kita tanyakan dulu alasannya ya. Jangan sampai kita ujung-ujung kamu itu terlambat, sok kesana kita mau hukum atau gimana. Misalkan berjemur di lapangan 1 jam, tidak boleh. Kita itu sebagai guru harus ada di posisi manajer. Siap Bapak Ibu? Ya, kita harus merubah sedikit-sedikit ya Bapak Ibu. Jadi kita itu harus ada di posisi kontrol, guru sebagai manajer. Kalau ada masalah apa-apa kita tanya dulu ke anak. Tanya dulu alasannya apa. Nanti kita berkata ke anak, ya sudah tidak apa-apa. Tetapi nanti ke depannya tidak boleh ya seperti itu lagi, mungkin gitu ya. Kita kasih perjanjian. Nah, dengan posisi manajer ini, jadi insya Allah anak-anak itu sedikit-sedikit itu memiliki efek jerah dibanding dengan posisi kontrol yang lain seperti penghukum. Penghukum anak-anak itu dihukum bukan malah jerah, tetapi malah tambah bandel. Yang kedua, pembuat merasa bersalah tadi, jadi anak tidak pede. Yang ketiga, teman, jadi anak ngelunjak. Yang keempat, memantau, kita juga tidak boleh terlalu memantau. Nah, yang benar itu kita itu harus di posisi kontrol sebagai manajer ya Bapak Ibu. Siap semuanya? Ya. Next Pak. Nah, keyakinan kelas. Pernah mendengar keyakinan kelas Bapak Ibu? Peraturan dan keyakinan apakah sama? Coba ada yang bisa membedakan? Peraturan itu apa? Keyakinan itu apa? Boleh menggunakan mic-nya, Bu. Iya, izin menjawab. Peraturan adalah suatu yang dibuat untuk terlaksanakan, yang dipatuhi. Sedangkan keyakinan itu diyakini dalam hati. Oh, ya. Barangkali yang lain ada yang ingin menambahkan? Ada yang lain yang mau menambahkan? Mangga. Peraturan itu apa dan keyakinan itu apa gitu? Mangga. Izin Bu sedikit menambahkan. Ya, tentunya peraturan dan keyakinan itu berbeda ya Bu ya. Di mana peraturan itu suatu aturan yang biasanya dibuat oleh suatu organisasi atau suatu sekolah-sekolah, sedangkan keyakinan itu adalah proses yang timbul dari internal individu. Terlaksanakan, yang dipatuhi. Sedangkan keyakinan itu diyakini dalam hati. oh, ya. Barangkali yang lain ada yang ingin menambahkan? Ada yang lain yang mau menambahkan? Mangga. Peraturan itu apa dan keyakinan itu apa gitu? Mangga. Izin Bu sedikit menambahkan. Ya, tentunya peraturan dan keyakinan itu berbeda ya Bu ya. Di mana peraturan itu suatu aturan yang biasanya dibuat oleh suatu organisasi atau suatu sekolah-sekolah, sedangkan keyakinan itu adalah proses yang timbul dari internal individu itu sendiri. Kecuali itu. oh ya, terima kasih Bu Amila dan Pak Pani atas jawabannya. Nah, coba kita lanjutkan Pak. Nah di sini ada penjelasan yaitu peraturan kelas. Peraturan kelas itu seperangkat aturan atau pedoman yang ditetapkan oleh guru dan harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Sedangkan keyakinan kelas itu merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif. Nah, tentu jadi peraturan dengan keyakinan kelas itu berbeda ya Bapak Ibu. Jadi kita itu di sini harus menerapkan keyakinan kelas. Nah, bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Misalkan seperti ini ya Bapak Ibu keyakinan kelasnya.
kita itu kesepakatan di kelas ya Bapak Ibu membuat ke anak-anak. Coba kita akan sepakat apa? Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kalau kata positifnya apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Dilarang membuang sampah sembarangan. Kata yang lebih positifnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Iya. Lalu tidak boleh berkata kasar. Itu termasuknya apa Bapak Ibu? Yang bahasa yang positifnya bagaimana? Berkatalah yang baik dan sopan. Atau bisa saling menghormati dan menghargai. Mungkin itu ya. Nanti di keyakinan kelas itu kita tidak boleh menggunakan tidak boleh, tetapi kita harus menggunakan kata yang positif tadi kayak tadi misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, tetapi buanglah sampah pada tempatnya ya seperti itu. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berkata jauh. Itu berarti harus saling menghormati dan menghargai. Mungkin salah satunya itu. Next Pak. Nah di sini ada nih keyakinan kelas contohnya bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ini yang kedua saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif di kelas. Selanjutnya Pak. Nah, di sini selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, pernah mendengar segitiga restitusi Bapak Ibu? Belum. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Nah, di sini Bapak Ibu ada 3. Yang pertama, kita itu harus menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas. Di sini punya alasan mengapa kita bertanya mengapa kamu melakukan itu. Nah, lalu apakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini untuk keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Misalkan ingin menjadi orang seperti apa, lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Gitu. Nanti kita kalau misalkan ada anak-anak yang membuat kesalahan, kita harus menerapkan ketiga restitusi ini ya Bapak Ibu. Yang pertama harus menstabilkan dulu identitas, lalu menanyakan keyakinan dan validasi tindakan yang salah. Ya, kita itu harus bertanya dulu, lalu nanti di sini menanyakan kenapa kamu melakukan itu, lalu validasi tindakannya. Kita itu membuat tindakan kedepannya agar misalkan si anak itu tidak mengulang kesalahannya. Nah, sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Next Pak. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sampai sini? Barangkali ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, ini untuk segitiga restitusi ini kan tadi menstabilkan identitas, validasi. Nah ini apakah urutannya udah seperti itu atau emang berbeda? Misalkan urutan yang pertama kita harus menstabilkan dulu identitasnya, harus memvalidasi dulu, harus menanyakan keyakinan dulu, atau menanyakan keyakinan dulu baru memvalidasi baru menstabilkan itu sih. Oh ya, terima kasih. Saya coba menjawab ya pertanyaan dari Bapak Pani. Nah, kalau segitiga restitusi ini sebenarnya Bapak Ibu boleh yang mana saja dulu yang mau ditanyakan, tetapi baiknya harus sesuai alur. Ketiga ini, menstabilkan, menanyakan, lalu ada tindakan. Seperti itu. Kalau misalnya kita menanyakan dulu, baru menstabilkan, gimana? Berarti kita itu harus menstabilkan identitas dulu, lalu kita menanyakan, dan yang terakhir itu kita melakukan tindakan. Gimana Bapak? Mengerti? Ya, jadi nanti kita itu menerapkannya harus sesuai ini ya Bapak Ibu, menstabilkan identitas dulu, menanyakan keyakinan, lalu validasi tindakan yang salah. Nah Bapak Ibu semuanya kita siap merubah sedikit demi sedikit? Ya, insya Allah ya Bapak Ibu. Nanti yang tadi ada di posisi kontrol sebagai teman, kita ubah jadi posisi kontrol manager ya Bapak Ibu.
Nah, lalu kalau ada masalah kita harus menggunakan ketiga ini, segitiga restitusi, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Atau cukup? Oke, cukup. Ya, kalau cukup, kita tutup saja ya Bapak Ibu. Terima kasih semuanya yang telah semangat dan mau mengikuti diseminasi hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah sarapan? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Pernah mendengar keyakinan kelas? Ada yang pernah, ada juga yang belum? Ya, ini belum ya. Keyakinan kelas sama dengan peraturan. Pernah mendengar peraturan? Iya, peraturan. Nah, di sini kita akan membuat peraturan ya, peraturan kelas, tapi dengan bentuk kesepakatan kelas. Oke, kesepakatan kelas. Misalkan, Diki mau apa Diki? Tidak boleh ngomong kasar. Nah, nanti kita tulis itu dalam bentuk positif. Tadi tidak boleh berkata kasar. Jadi kita diganti dengan saling menghormati. Oke, Ibu boleh nanti membagikan kertas ya. Jadi nanti membuat kesepakatan kelas ditulis di sini ya. Oke, tadi contohnya saling menghormati ya, berarti tidak boleh berkata kasar, tidak boleh jahil ke teman ya. Boleh ya di sini Alin. Oke, nanti tulis ya. Bagi. Nah, ya. Oke, sudah siap? Nah. Oke, Ibu kasih waktu ya. Atau mau langsung ditulis saja sama Ibu di sini? Langsung di sini, oke. Kita membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas. Nah, yang pertama apa? Bagi. Oh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti buanglah sampah pada ya. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Lalu apa lagi? Yang kedua, Diki mau apa kesepakatannya? Tidak boleh ngomong kasar. Tidak boleh berkata kasar. Berarti harus saling menghormati dan menghargai. Nah, di sini saling menghormati itu dalam saling menghargai, menghormati guru, menghargai teman-teman, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh jahil, itu sama dengan saling menghormati dan menghargai. Tidak boleh membuli teman ya. Lalu Alif mau apa nih? Apa? Jorok. Tadi udah ya. Tidak boleh apa nih? Makan di kelas. Berarti apa? Tidak. Berarti masuknya ke sini ya. Lalu Sandy apa sih? Mau apa Sandy? Apalagi? Ayo. Andes, mau apa Des? Andes? Datang setelah setelah? Iya. Datang tepat waktu. Lalu mau apa lagi? Ayo, mau apa lagi? Datang tepat waktu. Lalu mau apa lagi? Izin jika mau keluar kelas.
waktu. Ya, jika udah bel berbunyi harus langsung masuk ke kelas. Izin jika mau keluar kelas, jika mau ke toilet atau mau apa, izin terlebih dahulu. Oke, cukup kesepakatannya? Cukup. Oke, jika cukup, nanti kita tempel ya di kelas kesepakatan ini. Sepakat semuanya ini? Sepakat. Oke, kalau sudah sepakat, nanti ibu ketik nanti kita tempel ya di kelas ya. Oke, sepakat ya? Sepakat.